Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast Takemaki, Tantangan Kebangsaan Masa Kini. Dari kelompok 5, Latsar CPNS Batch 4, Bappekom PU Wilayah 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Panjaitan dari Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Dan di sini saya bawa 4 rekan-rekan saya yang bertugas sebagai narasumber, dan saya akan memperkenalkan mereka satu-satu ya. Yang pertama ada Mas Wilson dari Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Selamat siang Mas Wilson. Selamat siang, Mbak Tiffany. Lalu ada Mas Cindy Yuli dari Bappekom 4 Wilayah Bandung. Selamat siang Mas. Selamat siang, Mbak. Lalu ada Mbak Agnia dari Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Yes, yang terakhir ada Mas Zuher dari Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan. Selamat siang Mas. Selamat siang, Mbak. Nah, pada siang hari ini aku bawain topik yang sedang hangat nih, yaitu, tantangan kebangsaan masa kini dengan topik pendidikan untuk regenerasi bangsa. Sebelumnya, aku mau cerita dulu nih, pada saat aku KKN dulu, tuh aku sering banget nih lihat pelajar-pelajar, anak-anak SD tuh malah cabut dari sekolah, malah main tuh sama teman-temannya. Sementara itu kan sedang berlangsung lomba nih antar pelajar. Itu kan lagi lomba adu gengsi kecerdasan ya. Nah, tapi mereka malah main tuh. Pertanyaannya, kenapa sih ada kesenjangan yang ekstrim seperti itu dalam sektor pendidikan di Indonesia? Masih belum ada nih seragamnya kualitas pendidikan di seluruh daerah. Jadi, dalam podcast ini kita akan membahas aspek yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Dengan kita membahas ini, kita akan lebih kritis untuk memberikan solusi masalah pendidikan untuk regenerasi bangsa. Jadi, aku bawa potongan video nih. Kalian bisa lihat di layar masing-masing ya. 8 kali 7. Nah, di video ini itu siswanya udah kelas 12 SMA nih. Tapi perkalian sederhana aja mereka masih belum bisa menjawab. Wah, padahal justru kelas 12 SMA itu lagi masa-masa ambisnya ya untuk ke perguruan tinggi ya. Tapi mereka perkalian sederhana aja masih belum bisa. Nah, oke, mungkin cukup segitu videonya. Dari video tersebut, itu tuh jelas banget ya kualitas pendidikan, kualitas siswa di lingkungan kita di masa kini itu kan turun ya. Perkalian sederhana aja masih belum bisa. Nah, mungkin ada lagi hal-hal seperti itu lainnya yang kita belum tahu di luar sana ya. Eee, saya mau tahu dong pendapat dari, teman-teman, itu apa sih sebenarnya penyebab hal itu bisa terjadi? Bagaimana pandangan kalian atau mungkin kalian ada yang punya pengalaman nih, adik atau teman-teman atau di lingkungan rumah ada anak-anak yang seperti itu, mungkin bisa diceritakan pengalamannya dan pendapatnya. Mas Cindy mungkin di awal dari Mas Cindy ya, dimulai dari Mas Cindy. Oke, boleh, Mbak Tiffany. Oke, menanggapi berita tersebut dan isu-isu yang sekarang ada di sekitar kita. Saya juga pernah punya pengalaman hal yang sama. Itu melihat anak-anak saat ini tuh sering mainan HP. Bahkan ada istilah apa ya, gawe ya, Mbak Tiffany ya, Yes. gawe. Terus sampai ada yang apa, saking ininya mereka dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya, karena gawe itu. Nah, itu kan pengaruh dari teknologi salah satunya. Ya, terus kemudian sistem pendidikan yang di apa, dijalani oleh pemerintahan saat ini seperti apa. Itu juga punya andil di dalam hal ini. Jadi pemerintah itu punya dukungan seperti kebijakan atau aturan. Terus kemudian ada faktor dari guru sendiri, bagaimana sistem pengajarannya, bagaimana metode pengajarannya. Terus kemudian pengaruh dari orang tua, bagaimana dukungan dari orang tua untuk menanamkan
apa namanya, kewajiban belajar kepada anaknya, sehingga kesadaran dari anaknya sendiri untuk belajar itu bisa tumbuh. Nah, saat ini kan kita lihat seperti itu saja, kesadaran untuk belajar aja masih mungkin kurang ya, sehingga akhirnya tingkat pendidikan kita, bangsa kita tuh menurun. Itu sih pendapat saya. Menarik itu yang dari apa namanya Mas Sidi tadi perihal anak kecil ya yang tidak bisa Iya, lepas dari gawe ya. Nah kebetulan kan iya betul. ya kebetulan saya kan punya adik beda 14 tahun gitu. Jadi Hmm. kalau ngomongin generasi mah gap generasi udah mulai berasa tuh kan 14 tahun soalnya. Iya, Nah, betul. jadi benar-benar kerasa gitu. Maksudnya yang masih dibilang itu tadi benar. Kalau misalkan adik saya sendiri itu emang benar-benar dimudahkan oleh teknologi yang ada gitu. Apalagi kalau kita ngomongin apa ya, Roblox, Sigma Boy, nah itu kan Skibidi, nah itu kan ya itu entitas inilah di gen-gen masa-masa sekarang lah gitu. Nah, aku tuh ngeliat teman-temannya adikku tuh memang ada beberapa yang eh, gamers itu bukan main gitu loh. Jadi penggunaan device HP itu emang benar-benar nggak terkontrol gitu. Nah, beda dengan adikku, kalau adikku kan memang dia dikontrol dari dini gitu. Kalau misalkan jam 9 malam tidur ya, udah dia jam 9 malam akan tutup HP tidur gitu. Jadi dari situ bisa dilihat sih maksudnya peran dari pendidikan informal ya kalau keluarga ya. Nah, pendidikan informal itu penting banget apalagi orang tua yang dalam hal pengawasan penggunaan teknologi itu sendiri gitu. Jadi di sisi lain teknologi yang terus maju, nah orang tua tuh harus juga ini juga sih apa namanya maju terus gitu dalam hal apa namanya pemberian pendidikan dirilah ke anak kecil gitu. Iya, jadi lebih bijak ya. Jadi ngasih batasan anaknya seperti apa untuk menggunakan teknologinya gitu ya. Jadi aturan itu tidak hanya berjalan di sekolah, tapi juga berjalan di rumah, gitu kan ya. Benar itu Mas. Jadi emang kayak udah ada aturan yang tidak tertulis sendiri lah jalan-jalan gitu. Eh, Betul-betul kalau saya izin masuk mungkin ya Mas Wilson, Mbak Cindy, di sini juga Mbak moderator. Sebelum kita pendidikan formal, anak anak kecil umur 3 tahun atau 2 tahun tuh belum masuk sekolah. Yang kita pentingkan di sini adalah orang tuanya dulu. Bagaimana cara orang tua mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Mendidik kurang cukup kalau tidak diawasi. Kebanyakan anak-anak mungkin saya kebetulan punya ponakan itu yang masih kecil-kecil sekitar ada 11 orang. Mereka kalau udah ngumpul itu udah pasti pada main HP dan kalau ditegor itu pasti galakan mereka kalau mereka udah 11 orang ngumpul itu ponakan-ponakan saya. Udah kena bisa dikeroyok ikutan gitu gitu ya. ya. Parah. Rame Jadi ya di Mas, sini 11 orang ya. wah rame, saya sepupuan ada 30-an. Jadi di samping itu kita juga sebagai orang yang lebih tua daripada entah itu adik, ponakan atau anak kita nanti, kita harus berani fight demi anak-anak kita nanti. Karena kalau kita biarkan kemauan mereka, mereka akan merasa, ah orang aku punya HP ini, kenapa aku dibatas-batasin kayak gitu. Jadi kita harus kasih batasan terhadap anak-anak kecil ini supaya mereka tahu batas. Seperti itu. Dari Mbak Agi, gimana Mbak? Mungkin saya izin memberikan perspektif lain ya. Kalau dilihat dari video, mungkin viralnya baru sekarang anak-anak yang tidak bisa menghitung aritmatika dasar. Padahal mereka sudah SMA ya. Tapi sebenarnya permasalahan tersebut sudah lama terjadi, bahkan sebelum viral ini, terutama di daerah yang kualitas pendidikannya itu kurang bagus. Nah, mungkin saya pernah tinggal di daerah seperti itu, jadi, kualitas gurunya juga berbeda gitu. Kadang, dalam satu hari sekolah, kita mendapat jam kosong full. Jadi guru itu tidak mengajar full gitu di satu hari. Nah, itu juga menjadi catatan mungkin bagaimana kesenjangan dalam kualitas edukasi di berbagai daerah ini, bisa diperbaiki oleh pemerintah terkait hal Iya, tersebut. sepakat sih sama Mbak Agi ya. Perihal kesenjangan itu
benar-benar berasa sih. Maksudnya kan kalau kita ngomongin kurikulum tuh harusnya kurikulum terus berkembang gitu ya ke arah yang lebih baik ya. Yang dimana kan kalau akhir-akhir ini kita lihat itu UN dihapuskan, kemudian ada mungkin kalau di tingkat universitas tuh ada kampus merdeka dan lain. Mungkin tuh di beberapa sisi benar gitu ya. Tapi di rasa-rasa sih kayak pendidikan kita tuh udah mulai kehilangan fondasinya gitu. Jadi ya, hal-hal seperti itu harusnya lebih diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan kurikulum ke depannya mungkin ya oleh pemerintah gitu sih. Ya, terutama mungkin kebijakan kurikulum yang berbeda setiap ada reshuffle menteri. Itu juga menjadi catatan. Soalnya saya pernah merasakan pas SMA dari kurikulum tahun 2013 saya harus menyesuaikan ketika masuk SMA. Nah, pas kelas 2 SMA itu kurikulumnya berbeda lagi jadi 2016. Sama Mulai Mbak, dari ya, sama-sama. jadi harus menyesuaikan kembali sesuai dengan kurikulum itu. Iya. Berarti setiap ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Ya, Jadi nggak bisa estafet dari awal gitu ya. Akhirnya apa namanya linear gitu, maksudnya berkelanjutan. Tapi sekarang ini yang dirasakan adalah berubah-berubah. Itu mungkin ya jadi tantangan dari pemerintah sendiri ya untuk menyediakan kebijakan-kebijakan yang linear, yang kelanjutan tanpa merubah-rubah. Takutnya di daerah sendiri akan kesulitan untuk menyesuaikan itu kan. Kayak tadi saya setuju sih Mbak Agnia itu tentang apa namanya kemampuan guru yang tidak merata mungkin ya, Mbak, ya. Itu jadi tantangan pemerintah sendiri dalam penyediaan apa namanya eh, penyedia penyedia guru di seluruh Indonesia gitu. Setuju saya. Kalau Mas Zuhair sendiri gimana? Oke Mas Indi, kalau memang kalau menurut Mas Indi itu yang terjadi dari kebelakangan ini adalah ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti kurikulum, dan belum adanya fix kurikulum yang para siswa-siswa ini pakai. Mungkin ada salah satu program dari program pemerintahan era sekarang, yaitu Sekolah Rakyat, yang di mana Sekolah Rakyat ini program dari Kemensos, Kemenpu, dan juga Kemendikbud, yang di mana Kemensos akan mem-provide sistem dari Sekolah Rakyat, dari Kemendikbud akan mem-provide guru-gurunya, dan juga dari Kemenpu akan membangun bangunan dari Sekolah Rakyat tersebut. Tidak hanya membangun, mungkin juga Kemenpu akan merevitalisasi sekolah-sekolah yang belum layak atau yang sudah mengalami rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat menjadi layak atau bisa difungsikan kembali. Kayak gitu sih kalau mungkin dari program era sekarang itu terkait Sekolah Rakyat tersebut. Kayak gitu kalau menurut saya ya. Ya itu apa namanya keren sih ya kolaborasi pemerintahan kayak gitu. Mungkin sedikit nambahin ya Ibu moderator ya. Nah, Iya, silakan. selain program sekolah rakyat yang mungkin jadi inisiasi ya harapannya sih mungkin sistem pendidikan kita ini bisa dibikin kayak bolanya kita nih kan bolanya kita ini udah ada sepak bola ya maksudnya sepak bola kan udah ada grand design pengembangan sepak bola itu akan seperti apa di tahun 2020-an lulus apa namanya Piala Dunia kemudian di tahun sekian targetnya apa nah mungkin di sisi pendidikan barangkali bisa dibuat seperti itu agar kalau misalkan ganti menteri, ganti pemangku jabatan, nah acuannya itu tetap pada si grand design itu. Jadi tidak akan terlalu melebar kemana-mana arah pengembangan pendidikannya. Gitu, seperti itu sih. Baik, terima kasih atas pendapatnya para narasumber. Jadi bisa kita tarik bahwa kenapa sih hal ini bisa terjadi itu dikarenakan banyaknya aspek yang mempengaruhi lingkungan, peran-peran orang tua, guru, juga sekitar itu sangat penting ya bagi generasi. Nah, termasuk juga ada PR nih bagi pemerintah ya untuk bisa melinearkan kurikulum dan kebijakan. Fasilitas yang didapatkan oleh seluruh
masyarakat itu sehingga Indonesia menuju tahun 2045 itu terlihat semakin nyata. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih banyak narasumber yang sudah hadir, eee, mung mungkin saya tutup. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.